Oke, konten kali ini kita akan membahas terkait dengan pasca kekalahan memalukan MU atas Liverpool 7-0 di Anfield gitu loh. Oke, kita akan masuk dalam segmen storytelling. Mari kita mulai. Gakpo, and still Cody Gakpo, goal! It's absolutely incredible! The greatest win against Manchester United there's ever been. Nah, di musim ini, MU bisa dibilang mengalami beberapa kekalahan memalukan, baik kandang maupun tandang kayak gitu. Karena ya nggak menutup kemungkinan juga demikian, karena proses transisi dari pelatih yang benar dari pelatih yang tidak benar ke pelatih yang benar kayak gitu. Karena pelatih-pelatih MU sebelumnya ya pelatih-pelatih lowak semua, yang mana musim ini Erik ten Hag mengambil alih kemudi yang menurutku sudah berada di jalur yang tepat kayak gitu. Nah, maka dari itu kan di awal musim MU itu mengalami dua kekalahan beruntun yang bisa dibilang memalukan. Yang pertama dari Brighton, mereka kalah 2-1, kemudian dibantai sama Brentford 4-3 atau 4-0, kemudian dibantai lagi oleh Man City 6-3 gitu. Nah, kekalahan-kekalahan ini juga menandakan bahwasanya adanya sebuah proses yang dialami oleh MU di masa transisi dari pelatih yang tidak benar ke pelatih yang benar kayak gitulah kasarnya. Nah, muncullah sebuah laga yang mana sebelum laga tersebut MU itu mengalami kemenangan beruntun, 9 atau 10 kemenangan beruntun yang mengangkat posisi MU itu sampai ke posisi 3, dan bisa dibilang jarak poin antara Arsenal, City dan juga MU itu tidak terlalu jauh. Makanya ada orang yang berspekulasi bahwasanya MU akan juara. Tapi aku sebagai fans MU menganggap bahwasanya berat untuk MU juara di musim kemarin ini, karena ya kedalaman skuad dan juga kematangan cara bermain kayak itu dibandingkan dengan City ataupun ya Arsenal lah kalau kita lihat pada musim ini kayak gitu. Nah, sebelum laga tersebut, aku yakin semua fans MU itu akan menganggap bahwasanya MU itu akan memenangkan pertandingan. Karena apa? Karena pada saat sebelum laga itu MU mengalami kemenangan beruntun baik di Liga Inggris, Liga FA Cup, di Carabao Cup dan juga di Europa League gitu loh. MU mengalami beberapa kemenangan laga beruntun gitu. Jadi kepercayaan diri fans, pelatih maupun pemain itu sangat membumbung tinggi, sehingga akan memunculkan ya kasarnya adalah overconfident, karena yang akan dihadapin itu adalah musuh bebuyutan yaitu Liverpool. Oh ya, for your information, derby Inggris itu bukan antara MU Arsenal, MU Manchester City, bukan. Derby of England itu adalah MU melawan Liverpool. Karena kalau kita lihat sejarahnya, MU versus Liverpool itu adalah dua klub dengan gelar liga terbanyak di Liga Inggris kayak gitu. Alasan mengapa pamor Derby of England ini antara MU versus Liverpool itu pamornya menurun ya tidak lain tidak bukan karena penurunan performa kedua klub gitu. Baik ketika MU-nya lagi performnya lagi bagus, Liverpoolnya lagi menurun, ataupun sebaliknya Liverpoolnya lagi menurun, Liverpoolnya lagi naik, MU-nya yang menurun kayak gitu. Jadi pamornya itu tergantikan oleh Derby of Manchester, Derby MU lawan Arsenal, atau yang baru-baru ini yang cukup menarik adalah Liverpool melawan Manchester City di Liga Inggris ataupun di Liga Champions kayak gitu. Nah, itulah penyebab kenapa pamor ini banyak orang tidak mengetahui bahwasanya Derby of England itu adalah MU melawan Liverpool gitu loh. Oke, kembali lagi kepada laga MU versus Liverpool di musim ini. Nah, pada laga tersebut aku yakin, kembali lagi aku bilang bahwasanya tidak lain tidak bukan kenapa fans MU itu cukup yakin dengan laga ini, karena MU sedang mengalami beberapa laga kemenangan, bahkan kemenangan meyakinkan dan bisa dibilang bermain cukup bagus. Sedangkan Liverpool melawan tim-tim kecil saja mereka itu cukup kesulitan untuk mencetak gol. Jangankan untuk menang, untuk mencetak gol aja mereka kesulitan gitu loh. Nah, maka dari itu fans MU cukup jumawa lah untuk bertandang ke Anfield. Bahwasanya fans MU lupa bahwasanya derby is derby. Derby ya tetap derby. Mau timnya lagi terseok-seok, mau timnya lagi bagus, ya kalau memang derby bukan hanya terkait dengan
dengan sistem, bukan hanya terkait dengan strategi, taktik dan lain sebagainya, tapi yang lebih besar adalah mental, karena tekanan mental itu lebih besar gitu, karena apalagi ketika bermain di tandang kayak gitu, bermain di Anfield tahu sendiri Anfield kayak mana ributnya kalau sudah bermain kandang, khususnya ketika menjamu tim-tim besar lah kayak gitu. Nah, ditambah lagi pada saat sebelum laga tersebut, MU itu sedang dalam beberapa pemain itu sedang dalam masa-masa peaknya, kayak Casemiro, kayak De Gea, kayak Rashford, kayak Anthony, kayak Lisandro Martinez. Sedangkan pemain-pemain Liverpool seperti Van Dijk, seperti Alisson, seperti Salah, Nunez bahkan, terus siapa lagi pemain di tengah itu tidak perform gitu loh. Artinya lagi out of season kayak gitu, off season gitu. Jadi rasa jumawa itu ada, terutama aku juga sebagai fans MU merasa jumawa bahwasanya MU bisa menang, bisa ataupun setidaknya bisa ngebantai Liverpool gitu loh. Nah, mulailah laga kayak gitu. Di awal laga kelihatan bahwasanya ya di 5 menit pertama MU masih bisa ngelawan lah kayak gitu. Kemudian gol si Gakpo 1-0 dan seterusnya itu, dan seterusnya sampai 7-0 kayak gitu. Bahkan kalau boleh jujur, aku pada saat di 3-4-0 aku udah matiin TV kayak gitu. Tapi pada saat 1-2-0 pada babak pertama itu kan MU cuman kebobolan 1 atau 2-0 kayak gitu, yang mana biasanya MU panasnya itu telat gitu loh, kayak mesin diesel gitu loh. Jadi panasnya itu di babak kedua. Aku menganggap bahwasanya kayaknya MU bisa ngebalas di babak kedua, karena bukan tanpa alasan juga di pertandingan sebelumnya MU juga panasnya itu di babak kedua gitu. Di babak pertama kayak mereka itu belum tune in dengan permainan. Ketika masuk ke babak kedua mereka begitu menguasai permainan, dia bermain cukup bagus walaupun belum pada pakemnya seorang Erik ten Hag gitu. Nah, mulailah babak kedua, belum sampai 1 menit sudah kebobolan MU-nya. Aku mikir, ini perasaan gak enak nih, udah kayak MU versus Manchester City, karena golnya itu kan golnya itu kan gol yang cepat. Gol cepat dan beruntun pada saat melawan Manchester City 1 2 3 sampai 4-0 kayak gitu kan. Golnya itu gol yang terjadi beruntun dan cepat kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi ya setelah laga ya udah 7-0 kayak gitu. Artinya banyak fans Liverpool akan bilang, ini akan kita ingat sampai mati, akan kita ingat sampai kita ceritakan sampai anak cucu kita. Ya memang betul, benar kayak gitu, karena memang it was a derby karena memang itu adalah laga besar, laga yang mempertemukan dua klub terbesar sepanjang sejarah Liga Inggris. Ya pasti hal-hal kayak gitu pasti ada kayak gitu. Nah, fans MU juga berdalih bahwasanya yang apa yang diingat toh ya cuman just 3 poin, cuman 3 poin kayak gitu. Ya memang betul juga, artinya nggak ada yang salah di antara dua pendapat tersebut, nggak ada yang salah gitu. Yang salah adalah ketika kita hanya menjadikan itu sebagai alasan pembenar, tapi memang alasan itu adalah alasan yang logis dan masuk akal kayak gitu. Nah, pasca kemenangan Liverpool 7-0 itu gitu, kedua tim ini seperti terombang-ambing gitu, khususnya MU gitu. Aku sebagai fans MU setelah melihat MU dibantai 3-0 oleh Liverpool, aku berpandangan bahwasanya ketika melihat laga mereka, waduh, ini MU kayaknya mentalnya terganggu karena dibantai 7-0. 7-0 itu bukan skor yang sedikit loh kayak gitu. Artinya kita bahkan cetak gol aja nggak bisa kayak gitu melawan tim yang sedang terseok-seok di musim tersebut kayak gitu. Nah, setelah laga tersebut bisa dibilang MU cukup terseok-seok gitu. Untuk cetak gol susah, pemain banyak yang egois, banyak lubang-lubang yang ditinggal, belum lagi Eriksen cedera, belum lagi Casemiro kena kartu merah, Lisandro Martinez di akhir-akhir musim itu cedera, artinya menambah beban seorang Erik ten Hag gitu. Jadi pada setelah laga itu aku melihat cukup mental MU cukup tergoyang, cukup terganggu setelah laga tersebut karena kekalahan 7-0 tersebut. Memang pukulan yang cukup telak bagi seorang Erik ten Hag atau pemain ketika dibantai di laga sebesar itu gitu. Tapi
you are profesional, kalian itu profesional ya. Kalau udah selesai udah ditinggalin. Tapi seprofesionalnya pemain, mereka juga kan manusia. Mereka kan juga punya akal, punya psikologis, punya hati gitu. Yang artinya mereka juga bisa merasakan galau kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi ya setelah laga itu menurutku MU cukup berantakan mainnya, cukup mendebarkan ketika melihat MU bermain setelah laga tersebut. Tapi tetap tidak seburuk Liverpool kayak gitu. Nah, kalau kita pindah ke sisi Liverpool lebih seram lagi setelah mereka menang 7-0. Mereka bahkan di 5 laga setelahnya mereka tidak berhasil meraih kemenangan. Artinya kan mereka ya kasarnya mereka kehilangan hampir 15 poin untuk menyelamatkan 3 poin ketika lawan MU. Artinya kan secara kalkulasi kan itu boros secara poin sebenarnya. Cuman secara mental, secara history, secara head to head kan itu membangkitkan semangat mereka yang menyatakan bahwasanya kita bisa menang 7-0 lawan MU. Lawan MU yang sedang lagi top performnya pada musim itu kita bisa menang, apalagi pada saat melawan tim-tim lain gitu loh. Nah, setelah laga itu kan setelah menang 7-0 lawan MU ya, mereka lawan Bournemouth kalah 1-0, kemudian dibantai Madrid gitu di Liga Champions yang mana mereka kalah juga di laga tersebut kayak gitu. Yang menyebabkan ya mereka kehilangan banyak poin di liga, walaupun at the end of the season mereka berada di peringkat 5 ya. Mereka ada di peringkat 5, MU berada di peringkat 3 ya. Kita kan harus melihat akhir dari sebuah perjalanan pada musim itu. Memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya laga tersebut akan diingat sebagai laga paling dramatis yang pernah ada. Bukan dramatis, laga yang paling menghinakan bagi MU, bahkan bagi supporternya. Tapi tetap laga itu hanya menghasilkan 3 poin gitu. Jadi menurutku fans Liverpool juga jumawa dengan laga tersebut, tapi dibanting kejumawaannya pada 5 laga setelah itu kayak gitu. Artinya kan ya buang-buang poin, buang-buang energi untuk satu laga. Dan juga MU setelah laga tersebut terseok-seok juga, mereka keluar dari Europa League, mereka sulit untuk mencetak gol di laga-laga selanjutnya karena memang mentalnya sudah jatuh kayak gitu. Karena pada laga tersebut ya laga yang artinya disorot oleh seluruh dunia kasarnya, tapi pada laga tersebut mereka malah kalah 7-0 gitu. Artinya kan yang nobar-nobar itu kan ya kecewa gitu. Bukan pertandingan seperti ini yang kami inginkan, pertandingan yang ngelawan, pertandingan yang seru kayak gitu. Jadi ya menurutku untuk fans Liverpool atau fans MU, ya semua argumen yang kalian keluarkan itu bahwasanya just 3 point ataupun laga ini akan kami ingat sampai mati, ya semuanya benar, tergantung sudut pandang kita aja kayak gitu. Oke, itu dulu konten kali ini. Semoga kalian suka. Bagi yang suka silakan di like, di komen, dan di subscribe. Bagi yang tidak suka silakan nggak apa-apa di skip aja kayak gitu. Oke, terima kasih dan ciao.